Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Sustian, akun representatif dari KPP Pratama Indramayu di Kanwil Jabar 2. Izinkan saya memperkenalkan aplikasi buatan saya, aplikasi sederhana berbasis Excel, pengisian SPT tahunan massal, khususnya bagi pelaku usaha UMKM. Jadi, di sini saya ada aplikasi Excel namanya. Nah, untuk pengisiannya sendiri yang diperlukan hanya data dari MPN Info. Jadi di sini cara pemakaiannya ketika saya buka MPN Info, data yang saya butuhkan adalah di sini adalah cari data wajib pajak dari master file, kemudian setoran wajib pajak per bulan, kemudian tanda terima. Nah, dari tiga data ini yang nanti akan saya sandingkan. Jadi silakan Bapak Ibu nanti di-download masing-masing datanya per AR. Jadi di sini jenis wajib pajaknya orang pribadi, kemudian PJ-nya, AR-nya, Faris Sustian, di sini saya. Nah, ini yang kita copy. Kita copy saja di sini, kemudian kita masukkan ke tab ini. Oke, kemudian setoran wajib pajak. Nah, di sini kita pilihnya per masa, kemudian tahun pajaknya 2019. Jadi kita sesuaikan mana SPT yang mau kita laporkan. Misalkan kalau 2020 ya berarti kita pilihnya yang 2020. Kemudian kode mapnya ini khususnya pembayaran untuk yang UMKM. Kemudian di sini jenis pajak wajib pajaknya orang pribadi karena kita menyasarnya untuk sementara ini yang saya buat adalah 1770. Jadi ke orang pribadi, kemudian PJ-nya Faris Sustian dan tampilan pembayarannya hanya yang ada pembayaran saja. Jadi biar tidak terlalu apa tidak terlalu berat komputer file Excel-nya gitu. Jadi ini juga kita copy aja langsung datanya. Kemudian kita timpakan di sini di folder yang sini. Kemudian untuk tanda terima SPT-nya di sini di tab yang ini cari data tanda terima SPT. Jadi di tanda terima SPT ini kita pilihnya jenis pajaknya adalah di sini ada tiga, 1770, 1770S, dan SS. Nah, ini kita copy semuanya karena bisa jadi wajib pajak itu lapornya tahun ini misalkan tahun ini 1770 SS misalkan, besoknya sudah yang 70. Jadi sebaiknya kita copy semuanya aja tanda terimanya. Dan jangan lupa PJ-nya juga yang masing-masing AR. Jadi kita copy juga di sini. Ini juga sama, yang 1770S. Dan yang terakhir adalah pelaporan 1770 SS. Ini kita copy semua. Yakinkan datanya ini sudah terlink dengan server SIDJP ya, MPN Info-nya. Jadi biar tanda terimanya ini dia sudah paling update gitu. Nah, setelah data ini kita dapatkan tiga tab ini, nah sekarang tinggal kita filter datanya di sini. Di sini ada data terlambat lapor, ini bisa jadi nanti buat data untuk kita menerbitkan STP terlambat lapornya di sini. Jadi di sini terlambat lapornya, misalkan kita pilih ya, di sini sudah ada data yang kira-kira nanti bisa kita eksekusi untuk terbitkan STP-nya. Tapi pastikan lagi karena di sini saya memfilternya itu di sini paling lambat tanggal 31 Maret 2020 karena kan kita untuk SPT tahun 2019 ya. Jadi di sini 2020.
Nah, ini filter sanksi. Nah, kemudian filter data yang mau kita masukkan tadi. Nah, di sini statusnya kita pilih yang non efektif karena kan kita nyarinya yang masih bisa lapor ya. Masih bisa lapor. Kemudian kotanya karena bisa jadi di master file itu ada berbagai macam gitu. Ini bisa kita pilih saja langsung biar tidak terlalu banyak kabupaten tempat kita atau wilayah kita. Kemudian jenis OP-nya ini sudah OP tadi. Clue-nya, nah clue-nya di sini itu karena dia kan kita nyasarnya itu untuk yang 1770 ya, berarti kita cari clue yang non karyawan. Nah, non karyawan itu kan dia datanya itu ini 96305 sampai 96301. Jadi ini kita centangnya kita nonaktifkan khusus ini 5 clue ini 96301 sampai 96305 karena ini statusnya atau clue-nya adalah WPOP karyawan. Nah, di sini tahun pajaknya juga kita sesuaikan karena yang mau kita tuju itu kan sebelum tahun 2020 ya. Jadi pendaftaran atau yang terdaftar sejak apa sampai dengan 2019 di sini. Ada juga yang kalau misalkan di sini error ya kita masukkan aja kan nggak mungkin terdaftarnya 2083 kan. Bisa jadi waktu itu error pendaftarannya. Nah, di sini sudah kita temukan data di sini WP-WP yang ada di kita, ada di wilayah kita masing-masing AR ya. Jadi AR misalkan kalau saya Jatibarang itu ada sekitar 800 wajib pajak yang aktif, orang pribadi yang aktif, non karyawan yang sudah terdaftar dari sejak 2019. Kemudian di Lelea dan Widasari. Totalnya ada sekitar 1000-an WP yang terdaftar. Nah, di sini misalkan kita mau mengecek Kecamatan Jatibarang dulu misalkan. Jadi kita tinggal klik saja. Nah, di sini sudah ada datanya. Nah, kemudian dari data ini sebenarnya sama, hasil filter itu adalah hasil dari sama dengan sheet 1 ini isinya. Jadi ini bisa langsung kita hapus aja. Nah, di sini sudah tahun daftar segala macam. Jadi ini adalah data yang dari filter data ini. Nah, sekarang kita masukkan ke data pelaporan. Nah, yang dibutuhkan hanya NPWP saja. Data pelaporan di sini ada sekitar 800 tadi. Data pelaporan. Kemudian kita masukkan ke sini, NPWP-nya aja kita copy paste. Yang value-nya aja. Nah, maka di sini karena sudah saya berikan rumus VLOOKUP, jadi di sini sudah otomatis terisi. Kemudian setoran PP23-nya juga saya ambil dari sini, setoran ini. Kemudian di sini ada keterangan belum lapor. Nah, yang kita tuju adalah yang belum lapor ini. Jadi kita filter saja di sini yang belum lapor. Nah, di sini ada yang belum lapor, kemudian jadi belum lapor tapi ada setoran PP23-nya. Gitu. Kemudian ya ini tinggal kita masukkan saja data ini. Nah, berarti ini kan ada sekitar 500 wajib pajak yang potensi untuk lapor. Jadi ini yang mungkin akan kita surati, tegur, himbau dan sebagainya. Nah, tapi sekalian saja misalkan ini kan karena programnya massal untuk pencetakan massal jadi mungkin ya kita sudah cetak SPT-nya dulu tinggal kita kasihkan ke WP untuk mengisi sisanya misalkan harta kemudian kalau misalkan ada penghasilan lain dan sebagainya. Jadi ini tinggal kita copy saja data ini NPWP-nya aja yang kita copy. Kemudian dari data pelaporan ini kita masukkan ke isi data. Nah, tinggal kita kopikan saja ke kolom NPWP ini.
Nah, di sini juga sudah otomatis semua nama dan alamatnya sudah terisi. Kalau ada yang kurang, tinggal kita tambahkan saja di sini. Untuk status kewajibannya sendiri mungkin bisa disesuaikan, tapi karena ini sifatnya PP23, artinya kan itu PPh final ya, maka kan ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh untuk status PTKP, tanggungan, dan sebagainya. Ini juga sama, kita perbaiki semua. Tahun pajaknya, karena kita akan mencetak tahun pajak 2019, maka kita pilih yang 2019. Ini ada pilihan nanti sampai tahun 2025, ini bisa diupdate. Indramayu kotanya, kemudian normanya dia pakai apa? Pencatatan atau pembukuan. Normalnya kalau PP23 artinya dia pencatatan. Pembetulannya 0, kemudian kode MPN. Nah, ini tadi data pembayaran di MPN-nya sudah masuk, terrecord, tanda terimanya belum lapor di sini. Nah, dari sini setelah kita masukkan isi data di sini, nah, tinggal kita masukkan saja. Untuk cara mencetaknya sendiri, tinggal kita pilih satu persatu. Data di sini misalkan Tuan Suta, NPP-nya sekian, wilayahnya Jatibarang, usahanya warung makan, kemudian jumlah setorannya 200 di sini. Nah, tinggal kita masukkan saja di sini, berarti kan ada pembayaran sebesar 200.000 ya di sini. Nah, tinggal kita cetak saja NPWP-nya. Di sini sudah otomatis per lembarnya. Di sini juga sudah ada pembayarannya. 100.000 untuk 2 bulan di sini. Kemudian ya kalau misalkan ada kita punya data lain ya berarti ini tinggal kita tindak lanjuti saja data pembayaran ini gitu. Jadi ya tinggal kok cuma 2 bulan, bisa jadi mungkin ini apa kumulatif ya gitu. Tapi yang jelas sih ya networknya harus kita tindak lanjuti. Kemudian ya ini sudah otomatis terisi di sini. Kemudian untuk daftar hartanya sendiri tinggal kita masukkan saja, misalkan uang tunai, kemudian kalau misalkan ada tabungan, tinggal kita masukkan saja di sini angkanya. Daftar pemberi pinjaman juga sama, sudah tinggal kita pilih saja. Kemudian anggota keluarganya kita masukkan saja. Jadi ini yang nanti akan diisi oleh wajib pajak sendiri. Gitu. Kemudian nanti ini tinggal di print dan kita mintakan tanda tangan ke wajib pajaknya. Jadi ini yang tinggal kita print nanti. Gitu. Jadi misalkan kita mau print yang kedua ya berarti ini masih yang kita tinggal kita pilih yang kedua. Saya masih belum bisa formula makros gitu. Jadi biar bisa print banyak langsung itu saya belum bisa, belum terlalu paham. Jadi ya sementara sih masih manual sih. Jadi kalau mau ngeprint misalkan mau ngeprint katakanlah nomor urut 80 misalkan ya, sudah tinggal kita pilih 80. Kemudian nanti tinggal kita print yang SPT-nya. Pastikan SPT-nya itu adalah formulirnya itu di sini halamannya atau kertas yang dipakai adalah yang F4 8,5 kali 13 inci. Demikian sih untuk program sederhana ini atau aplikasi Excel sederhana ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman khususnya di AR kewilayahan yang mungkin masih mungkin dari sisi kepatuhan wajib pajaknya mungkin masih rendah dan ini bisa salah satu solusi lah jadi biar kita tinggal datang ke wajib pajaknya, kemudian mintakan isi dan tanda tangan serta data-data yang lain misalkan kayak tadi pembayaran, syukur-syukur dia mau bayar lebih dan sebagainya. Semoga ini bisa membantu bagi Anda dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga ya ini sebagai tool saja, tools tambahan, bukan sebagai alat satu-satunya seperti itu. Dari saya terima kasih dan semoga ini berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.